dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ku sembah Kau Tuhanku, ku tinggikan nama-Mu, ku muliakan Kau Tuhanku, ku tinggikan, ku tinggikan, ku tinggikan, ku tinggikan, ku muliakan, ku agungkan selama-lamanya. Kasih-Mu tak terhitung, kasih-Mu melebihi dari segalanya. Kau serahkan hidup-Mu untuk kami. Kau sungguh baik, Yesusku. Kau sangat baik bagi kami. Siapakah kami ini? Kau perhitungkan, sehingga Kau rela disalibkan untuk dosa kami, untuk dosa kami. Biar kami selamat, biar kami memuji-Mu, biar kami hidup hanya untuk-Mu, Tuhan. Siapakah kami ini? Kau perhitungkan, sehingga Kau rela disalibkan untuk dosa kami, untuk dosa kami. Biar kami selamat, biar kami memuji-Mu, biar kami hidup hanya untuk-Mu, Tuhan. Terimalah salam kasih saya buat saudara-saudari dimanapun saudara berada di belahan dunia ini. Apapun yang menjadi latar belakang suku, kaum, bahasa, dan bangsa saudara, percayalah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersaudara. Pada hari yang berbahagia ini, tepatnya akhir daripada bulan Januari, 31 Januari 2023, saya rindu dan tergerak untuk menyapa saudara, untuk memperkatakan apa yang menjadi pesan, tuntunan ataupun penyataan Tuhan yang kami terima, yang juga saya bisa berbagi sebagian untuk saudara. Dan tidaklah terlambat saya memperkatakan saat ini bagi saudara, selamat tahun baru 2023. Tahun baru 2023 ini merupakan kelanjutan daripada tahun yang istimewa yang pernah saya nyatakan juga di tahun 2022 yang lampau. Bahkan saya memperkatakan saat ini bahwa tahun 2023 ini adalah tahun penggenapan janji Tuhan. Ada penggenapan demi penggenapan janji-janji Tuhan.
bagian daripada segala sesuatu yang dinyatakan bagi umatnya hendak digenapi hari-hari ini. Banyaklah alasan hingga saya memperkatakan hal ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di awal memasuki tahun 2023 ini, kami melakukan ibadah perpisahan tahun di tempat ini, yaitu di saat mau melintasi tahun 2022 dan memasuki tahun 2023 yang kami mulai dari pukul 00.00 WIB. Dan ada satu yang cukup mendasar yang Tuhan nyatakan, yaitu pesannya lewat penyataan Roh Kudusnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memakai lidah istri saya yang memperkatakan, bersyukurlah, bersyukurlah. Hal itu saya sudah bagikan sebelumnya dalam video sebelum ini. Jadi untuk hal itu, ini juga merupakan yang hendak saya bagikan bagi saudara, yaitu poin yang pertama. Mari kita penuhi tahun 2023 ini dengan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Ada 3 hal yang hendak saya bukakan bagi saudara saat ini, yaitu arti atau makna yang terkandung di dalam ucapan bersyukur kepada Tuhan. Arti atau makna yang pertama daripada bersyukur yang saya maksud adalah di saat kita bersyukur itu merupakan suatu pertanda bahwa kita mengenal siapa Allah yang kita sembah, yaitu Allah Sang Pencipta, Allah yang mempunyai kuasa atas sekali langit dan bumi, Allah yang bertata di tempat yang maha tinggi, yaitu roh kemuliaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi di saat kita mengucap syukur, sesungguhnya itu sedang kita memperkatakan bahwa kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan yang kita sembah, yaitu pribadi yang hidup. Poin yang kedua, arti atau makna daripada bersyukur yang dimaksud adalah di mana di saat kita bersyukur itu sedang menunjukkan bahwa kita, khususnya para umat Tuhan, percaya sepenuhnya akan janji-janji Tuhan, akan segala firman yang Tuhan nyatakan, baik lewat kuasa Roh Kudus. Jadi di saat kita bersyukur, itu sedang menunjukkan bahwa kita percaya akan segala kebenaran firman Tuhan, akan segala janji Tuhan. Di mana salah satunya adalah kita memahami dan meyakini bahwa Allah yang kita sembah adalah pribadi yang hidup. Hidup melebihi kehidupan kita. Dia mengenal kita jauh daripada kita mencoba mengenal diri kita sendiri. Secara kasat mata, kita tidak bisa mengetahui berapa banyak jumlah rambut di kepala kita. Tapi sebagai pribadi yang hidup, yang penuh kuasa atas segala-galanya, atas semua makhluk dan alam semesta ini, Tuhan tahu jumlah rambut kita. Bahkan sebagai pribadi yang hidup, Tuhan tahu isi hati kita.
Bahkan apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di hati kita, sungguh-sungguh Tuhan tahu. Karena tidak ada yang tersembunyi baginya. Jadi seperti halnya penyataan Tuhan yang dinyatakan lewat lidah istri saya di video sebelumnya yang memperkatakan, bersyukurlah dalam segala hal. Apapun yang menjadi keadaanmu, apapun yang menjadi masalahmu. Karena apa? Percayalah, Tuhan tahu pergumulanmu. Tuhan tahu masalahmu. Tuhan tahu segala sesuatunya. Mungkin di antara saudara ada yang bertanya, jikalau Tuhan mengetahui semuanya, mengapa aku mengalami masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan yang silih berganti? Sesungguhnya saya mau memperkatakan kepada saudara saat ini, seperti yang Tuhan nyatakan bagi kami. Sesungguhnya hal itu di dalam masalah, di dalam keadaan, di dalam pergumulan, bahkan di dalam sakit penyakit. Sesungguhnya Tuhan ingin melihat sikap hati kita. Apakah kita tetap berdiri teguh, tetap kuat, tetap kokoh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaikan Raja Wali yang terbang tinggi. Bahkan di saat badai itu datang, di saat masalah itu datang, Tuhan menghendaki kami, bahkan kita, para umat Tuhan, untuk tetap kuat, bahkan bagaikan Raja Wali. Ini merupakan pesan khusus bagi kami yang juga saya tergerak untuk membagikan bagi saudara. Nah, yang berikutnya, kenapa masalah, pergumulan demi pergumulan, dan semuanya itu diizinkan Tuhan? Karena Tuhan ingin melihat apakah kepekaan rohani kita, apakah pandangan rohani kita itu tetap kepada Tuhan, atau sebaliknya. Tidak tahukah saudara bahwa sesungguhnya di dalam segala masalah, pergumulan, goncangan itu ada satu oknum si jahat yang ingin memanfaatkan situasi untuk membuat saudara marah kepada Tuhan, untuk membuat saudara meragukan segala janji-janji Tuhan, untuk membuat saudara jauh daripada Tuhan. Jadi senantiasa dalam keadaan apapun, kita diberi suatu pilihan, mengikuti Yesus atau hanyut dalam tipu daya atau perdaya si jahat iblis setan. Mari saudaraku, ini waktunya kita bangkit menjadi pemenang. Banyak janji-janji yang Tuhan sediakan dan hendak berikan. Dan secara pribadi saya memperkatakan, bahkan di tengah-tengah hadiratnya di perpisahan tahun itu, dengan memperkatakan, ini tahun penggenapan janji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Poin yang ketiga, di balik ucapan syukur, atau di saat kita bersyukur kepada Tuhan, sesungguhnya itu sedang menunjukkan keberadaan kehidupan kita. Bersyukur kepada Tuhan artinya bersyukur dalam kebenaran. Karena kita mengetahui Tuhan itu, yaitu Tuhan yang kita sembah,
Allah yang bertata di tempat yang maha tinggi, yaitu roh kemuliaannya di dalam Tuhan Yesus. Itu adalah kebenaran itu sendiri. Jadi di saat Tuhan memperkatakan atau berpesan, bahkan mengajak kita untuk bersyukur dalam Tuhan, sama halnya dengan berkata, bersyukur dalam kebenaran. Bersyukur dalam kebenaran artinya, jangan ada juga kita yang bersyukur karena kejahatan, saudara. Atau sebut aja ada pembunuh, perampok, korupsi, pemerkosa, zina. Janganlah ada orang yang bersyukur dalam keadaan kehidupan yang seperti itu. Tapi hendaklah bersyukur di dalam kebenaran. Bersyukur di dalam hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah 3 yang saya bukakan bagi saudara-saudari saat ini. Arti atau makna daripada bersyukur di dalam Tuhan, yang Tuhan pesankan, yang Tuhan rindukan, khususnya bagi kita umatnya di sepanjang tahun 2023 ini, bahkan di sepanjang kehidupan kita hingga kedatangan Tuhan kita kelak menjemput orang-orang kudusnya. Dan saya percaya setiap kita orang yang percaya, kita rindu ada bersama-sama dengan orang kudusnya, menyongsong Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang akan menjemput kita hingga membawa kita kelak ke surga kekekalan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi mari kita penuhi tahun 2023 ini dengan bersyukur senantiasa. Apapun yang menjadi keadaan, masalah, pergumulan, penderitaan, bersyukurlah dalam Tuhan. Bersyukurlah dalam kebenaran. Karena bersyukur itu tadi, itu menunjukkan kita mengenal Tuhan yang kita sembah. Itu menunjukkan bahwa kita percaya akan kebenaran firman Tuhan. Dan itu menunjukkan kita berjuang untuk hidup dalam kebenaran. Dan kita sedang dilimpahi oleh kasih Tuhan, di mana kasih Tuhan itu akan membawa kita ke dalam segala kebenaran dan segala kepenuhan Tuhan itu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya ulangi, janganlah ada yang berbangga atau bersyukur karena hidup dalam kejahatan. Tetapi bersyukurlah di dalam Tuhan, bahkan di tengah-tengah penderitaan sekalipun. Bersyukurlah karena seperti halnya juga yang dinyatakan di dalam 1 Petrus 2. Dapatkah disebut pujian jikalau seseorang itu menanggung masalah karena dosanya? Tetapi berbahagialah orang yang dengan sadar menderita karena kebenaran. Itu merupakan kasih karunia kita pada Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, sebagai penutup, saya rindu untuk membaca bagian daripada kebenaran firman Tuhan, yaitu yang tertulis di dalam Roma 8. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roma 8, perikop yang pertama, hidup oleh roh. Ayat 1 dan seterusnya saya akan membaca, dan biarlah ini berkat kebaikan bagi kita dan kemuliaan bagi nama Tuhan kita yang kita sembah. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman
bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan bagi Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Perikop pengharapan anak-anak Allah, ayat selanjutnya. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh,
kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Perikop keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang telah duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Sebab ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak akan ada sesuatu hal apapun yang memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tahun 2023 adalah tahun penggenapan bagian-bagian janji Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita penuhi tahun 2023 ini dengan bersyukur kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati. Ajariku Tuhan, ajariku setiap saat. Ajariku menghitung hari-hari. Ajariku melihat waktu. Biar di sepanjang hidupku ku dapat jadi
menjadi berkat. Ikatlah aku dengan kuasa Roh-Mu, buat aku lebih mencintaimu, lebih mengasihimu sungguh-sungguh, lebih memikirkanmu daripada dunia. Hidup bersamamu ada sukacita, hidup bersamamu ada damai sejahtera. Kemuliaan bagi Allah yang bertata di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi bagi setiap umat manusia yang berkenan kepadanya. Tuhan memberkati.